Dinginnya embun pagi kali ini tidak seperti biasa. Bukan hanya udara pagi yang membuat suasana beberapa hari ini menjadi lebih dingin, tapi kepergian Pak Lek dan Cahyo cukup membuat suasana di rumah menjadi jauh berubah. "Kula nuwun, permisi." Terdengar suara seorang perempuan mengetuk pintu rumah Bule dari luar. Bule yang masih memandangi masakannya merasa sedikit tidak asing dengan suara itu. Sekar? Kok mendadak?" tanya Bule yang cukup kaget melihat kehadiran Sekar di rumah itu. "Hehe, iya Bule, kangen," balasnya singkat. "Aduh, ayo masuk. Maaf rumahnya masih berantakan. Sekar bantuin beresin ya Bule." Bule tersenyum melihat kedatangan Sekar. Namun di balik itu Bule masih merasa bingung untuk menjelaskan keberadaan Cahyo dan Pak Lek pada Sekar. "Sudah, ndak usah repot-repot. Bule udah masak sayur asem. Makan dulu yuk, temenin Bule. Sekar nginep kan?" ajak Bule. "Iya dong Bule. Tenang, Sekar ndak bakal ngerepotin lagi kayak dulu," balasnya. Bule sedikit mengingat kejadian saat Cahyo menyelamatkan Sekar saat tragedi gendeng alas mayit. Saat itu Sekar datang dalam keadaan linglung dan masih sulit untuk berkomunikasi. "Wah, menu doyanannya Cahyo ini. Sayur asam ikan asin." Sekar terlihat bersemangat sembari membantu menghidangkan lauk ke meja makan. "Iya Sekar, sayangnya orangnya belum bisa pulang," ucap Bule dengan nada sedih. "Sudah gak apa-apa Bule, Cahyo pasti baik-baik saja. Sekar gak khawatir kok sama Cahyo dan Pak Lek," hibur Sekar sembari mengambilkan lauk untuk Bule. Bule menatap Sekar. Ia terlihat begitu tegar. Sepertinya Sekar juga sudah mengetahui tentang keadaan Pak Lek dan Cahyo sekarang. Sekar lebih khawatir sama Bule. Tinggal sendirian itu gak enak. Kalau boleh, Sekar nemenin Bule di sini ya sampai Mas Cahyo pulang, pindah Sekar. Bule tersenyum mendengar niat baik Sekar. Jelas kehadiran Sekar hari ini merubah suasana rumah ini menjadi lebih berbeda. Di sisi lain, Bule sendirian aja?" tanya seorang ibu yang berpapasan dengan Bule di pasar. "Enggak Bu, ada yang nemenin kok," balas Bule sembari memilih sayuran di salah satu lapak. "Wah, Pak Lek udah pulang. Akhirnya ya Bule, jarang sekali Pak Lek pergi selama ini," balas ibu itu. "Belum, Pak Lek belum pulang Bu," balas Bule. Tak berapa lama, Sekar datang menghampiri Bule dengan membawa beberapa bumbu masakan yang baru saja ia beli di sisi lain pasar. "Ini Sekar, calonnya si Cahyo." Bule mengenalkan Sekar pada tetangganya itu. "Wah, calonnya Cahyo, cantik ya. Bisa-bisanya itu bocah bandel begitu dapat calon seayu ini," balas ibu itu. Sekar menyubit Bule dan seketika menjadi salah tingkah dengan perkenalan itu. Awalnya ia ingin protes, tapi saat melihat Bule tersenyum menikmati perbincangan itu, ia pun mengurungkan niatnya. Bule, Sekar malu tahu," ucap Sekar sembari perjalanan pulang. "Rapopo Sekar, ndak apa-apa. Biar Cahyo kaget pas pulang nanti ditanyain ibu sekampung," balas Bule sambil tertawa kecil. Sekar ikut tertawa. Ternyata Bule juga punya sifat iseng juga. Lambat laun, warga desa pun semakin mengenal Sekar. Bule juga sangat terbantu dengan keberadaan Sekar di rumah. Suatu ketika, Bule melihat Sekar menari di pendopo belakang rumah, tempat biasa Pak Lek dan Cahyo berkumpul. Awalnya, Bule merasa khawatir kalau itu ada hubungannya dengan kutukan yang menyerang desanya dulu. Tapi ternyata Bule salah. Kekhawatirannya pudar setelah melihat raut wajah Sekar yang menari dengan senyum mengikuti alunan nada yang ia setel dari radio tape milik Cahyo. "Bule baru tahu kamu bisa nari," ucap Bule mencoba menegur Sekar yang baru selesai dengan tariannya. Bule, jadi malu," balas Sekar. "Tapi tarianmu bagus loh." Bule sampai pangling. Sekar mematikan tape-nya dan merapikan aksesoris yang ia kenakan. "Iya Bule, Sekar juga gak mau kalah dari Mas Cahyo. Sekar harus bisa ngalahin trauma Sekar. Tarian korban kutukan gendeng alas mayat itu gak boleh terus menghantui Sekar," balasnya. Bule tersenyum dan menghela nafasnya.
Ia merasa saat ini semua orang di dekatnya sedang berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik. Sekar pun mengajak bule untuk ke tengah mengikuti gerakan Sekar meliuk-liuk di pendopo itu. Awalnya bule canggung, namun sepertinya mereka berdua menikmati alunan musik itu dan tak henti-hentinya tertawa menertawakan keasyikan mereka. Di bawah bulan purnama malam itu, tidak lagi tarian mengerikan yang terjadi seperti saat dulu. Saat ini purnama menjadi saksi kebahagiaan dalam tarian mereka yang hanya bisa dinikmati oleh mereka berdua. Sementara itu, di desa Kandimaya, pelan-pelan saja Nyai, bentar lagi kita sampai kok, ucap Naya menemani Nyai Kirana mendaki Bukit Batu. Iya Naya, maaf ya, malah jadi ngerepotin kamu, balas Nyai Kirana. Ngerepotin apa Nyai? Justru Naya senang diajak ke sini. Pemandangannya indah, hutan-hutan di sini juga masih hijau, jawab Naya dengan wajah sumringah. Nyai Kirana menatap Naya dengan tersenyum, seperti sedang senang menatap wajah anak perempuannya sendiri. Panggil ibu aja ya Naya, jangan panggil Nyai, ucap Nyai Kirana sembari mengelus kepala Naya. Sontak wajah Naya terlihat canggung. Udah nurut aja, ayo lanjut lagi, ucap Nyai Kirana tanpa memberi kesempatan Naya untuk menjawab. Baik Nyai, ibu, balas Naya yang tak mampu menyembunyikan senyumnya. Cukup lama perjalanan yang mereka lakukan untuk mencapai tempat yang mereka tuju. Sebuah makam di atas Bukit Batu, bertulis nama seseorang yang penting untuk Nyai Kirana dan Danan di sana, Bisma Sambara. Seseorang yang pernah menyelamatkan ayah Naya sewaktu kecil dan juga ayah dari seseorang yang sangat Naya sayangi. Terlihat seekor burung jala kecil sedang hinggap di atas batu nisan itu. Sepertinya sarangnya juga tidak jauh dari tempat mereka berada. Mas, ngapunten yo, Kirana pariso mrene meneh, gumam Nyai Kirana sembari membersihkan makam suaminya itu. Naya menatap tingkah laku Nyai Kirana yang menurutnya terlihat romantis, walau sosok lelaki yang ia sayangi sudah tidak ada lagi di sisinya. Kirana ditemenin sama Naya, calonnya Danan. Gak nyangka ya kalau Danan juga nyantolnya sama sinden. Lanjutnya lagi. Ibu jangan gitu, Naya malu, ucap Naya sambil sedikit menyenggol lengan Nyai Kirana. Nyai Kirana malah semakin tertawa melihat tingkah Naya. Di atas Bukit Batu itu Nyai Kirana bercerita banyak tentang Danan, ayahnya, dan tempat itu. Tempat ini tidak akan seindah ini kalau tidak dijaga oleh sosok yang luar biasa, ucap Nyai Kirana. Naya sepertinya sudah bisa menebak sosok yang dimaksud oleh Nyai Kirana dari cerita yang pernah diceritakan Danan, namanya Buto Lireng. Naya benar-benar antusias mendengar kisah pertarungan antara ayah Danan dan Buto Lireng hingga mereka berdua menjadi bersahabat. Bahkan Nyai Kirana sempat cemburu saat suaminya itu meminta dimakamkan di atas Bukit Batu dibanding dekat dengan keluarganya. Yang sabar ya Bu, ada berkahnya juga. Jadi tiap ngunjungin bapak kita bisa melihat pemandangan sebagus ini, ucap Naya. Iya Nduk, bapaknya Danan memang susah ditebak, balas Nyai Kirana. Sama persis sama anaknya, Naya membalas sambil sedikit mengingat setiap wajah Danan saat bersama dengannya. Entah berapa lama mereka bercengkrama di tempat itu, sembari menikmati udara segar dan pemandangan yang membuat mereka merasa nyaman. Seolah-olah seluruh serangga hutan, burung-burung, dan seluruh alam di hutan sekitar Bukit Batu menyambut kedatangan mereka. Mas, bantu jaga Danan dari sana ya. Kirana sama Naya cuma bisa menitip doa dan menanti dengan sabar. Tapi kami tahu, Danan dan yang lain pasti akan kembali dengan selamat, ucap Nyai Kirana. Naya tahu dengan betul, di balik wajah kuat Nyai Kirana tersimpan rasa khawatir yang mendalam atas anaknya itu. Sebelum memutuskan untuk pulang, Nyai Kirana menyanyikan sebuah tembang dengan suara yang merdu di atas Bukit Batu itu. Naya tahu dengan jelas bahwa itu adalah tembang yang sangat disukai ayah Danan semasa ia hidup. Naya pun mengimbangi suara Nyai Kirana dan membiarkan suara mereka berdua menghibur siapapun yang mendengar di atas Bukit Batu itu. Entah itu hewan hutan, dedaunan yang jatuh, rimbunya pepohonan, ataupun hanya seekor burung jalak yang setia mendengarkan dari atas batu nisan itu. Sementara itu, di puing-puing desa Kumolo Randu, tepat saat Mbah Jiwo
dan Pak Wajah kembali ke desa itu. Seluruh suasana kembali mencekam. Langit kembali terlihat menghitam dengan puluhan makhluk memantau mereka dari kejauhan. "Mbah Jiwo," Pak Wajah yang khawatir mencoba memastikan keadaannya. "Tenang Pak Wajah, saya sudah memutuskan apa yang harus saya lakukan," balas Mbah Jiwo. Pak Wajah sekali lagi memastikan raut wajah Mbah Jiwo. Kali ini ia yakin bahwa tidak ada keraguan di wajahnya. Ia kembali mendatangi sebuah makam di belakang rumah. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk yang menyerupai jasad warga yang sudah membusuk mengepung mereka. Mbah Jiwo tidak beranjak sama sekali dari tempatnya. Ia terus menggali makam itu. Bahkan walau berbagai makhluk menjijikan itu menggerubuti tubuhnya, mencakarnya, dan menghalanginya. "Mbah Jiwo, jangan nekat!" teriak Pak Wajah. Mbah Jiwo tidak bergeming dan terus melakukan tujuannya itu. Anehnya, memang makhluk-makhluk itu hanya menyerang Mbah Jiwo. Pak Wajah tidak ingin lengah. Sedari tadi, ia memang sudah merasakan niat jahat lain di tempat ini. Sesekali ia membacakan doa untuk memulihkan Mbah Jiwo, sekaligus mencari asal kecurigaannya. Ada sesuatu yang membuat Pak Wajah merasa tidak nyaman. Sementara Mbah Jiwo masih berusaha mengambil kitab itu, Pak Wajah pun mengeluarkan pusaka mangkuk kuningnya dan mendentingkan suaranya ke seluruh penjuru hutan. Benar saja, tepat saat suara itu menggema, berbagai sosok ular terlihat sedang memantau mereka dari setiap pohon di hutan itu. Pak Wajah memutuskan untuk tidak memberitahu hal itu kepada Mbah Jiwo dan memilih menghadapi ular jadi-jadian itu seorang diri. Dengan beberapa mantra, Pak Wajah berhasil membakar puluhan ular yang mencoba mengincar mereka. Namun hal itu membangkitkan amarah sosok di balik keberadaan makhluk-makhluk itu. Manusia-manusia brengsek, seharusnya kalian tinggal mengambil kitab itu dan mati saja. Terdengar suara perempuan tua menggema ke seluruh hutan. Pak Wajah kembali membaca mantranya, seolah untuk membuka tabir yang menyelimuti tempat ini. Gila, rupanya seluruh desa Kumolorandu saat ini berada dalam lilitan ular besar dengan tubuh perempuan. Makhluk itu benar-benar besar, bahkan tubuh perempuannya pun hampir setinggi rumah. "Siluman ular, sebaiknya kau meninggalkan tempat ini," perintah Pak Wajah. Siluman ular itu menatap Pak Wajah. Sepertinya ia juga tahu bahwa Pak Wajah bukanlah manusia biasa yang bisa ia ancam begitu saja. Orang itu harus mempertanggungjawabkan darah yang ditumpahkan oleh leluhurnya. "Kau tidak berhak ikut campur," ucap siluman ular itu. Pak Wajah benar-benar tidak ingin menggubris ucapan siluman ular itu. Sebaliknya, ia membacakan sebuah mantra yang menciptakan batas berupa api yang membakar perbatasan desa. "Urusan Mbah Jiwo dengan warga desa itu bukan siluman seperti kau," ucap Pak Wajah dengan tegas. "Orang-orang itu mengabdi kepadaku. Orang itu juga urusanku." Siluman itu masih tidak ingin menyerah. Pak Wajah sekali lagi tidak menggubrisnya dan berpaling ke arah Mbah Jiwo untuk memulihkannya lukanya walau sedikit. Apa yang Pak Wajah lihat saat itu adalah pemandangan yang mungkin tidak pernah ia lihat lagi. Seorang Mbah Jiwo dengan darah, keringat, dan air mata bercucuran menggali makam itu dengan menahan semua serangan dan umpatan setan-setan di sekitarnya. Semua rasa bersalah yang diturunkan oleh leluhurnya, ia terima pasrah seorang diri di tempat itu. "Mbah Jiwo, tidak akan kubiarkan kau mati di tempat ini." Itu adalah ucapan Pak Wajah sekaligus janji yang ia ucapkan di tempat itu. Siluman ular itu terus mengawasi mereka berdua. Ia sadar ada sesuatu dari Pak Wajah yang membuatnya tidak bisa mengalahkannya begitu saja. Dengan seluruh tenaga dan kekuatan yang Mbah Jiwo kerahkan, akhirnya cangkulnya berhasil menyentuh sebuah benda yang cukup keras. Sebuah peti tua yang anehnya tidak rusak sama sekali, walau sudah dikubur selama beratus-ratus tahun. "Kamu tidak berhak atas benda itu. Berapa nyawa lagi yang akan kau korbankan saat menggunakan kitab itu? Dosamu tidak akan terampuni lagi setelah ini. Benda itu adalah darah dan nyawa anak-anak dan keluarga kami." Berbagai ucapan diucapkan oleh sosok mayat-mayat warga itu yang masih berusaha menghentikan Mbah Jiwo.
tapi mata Mbah Jiwo tetap terlihat tegar. Tidak ada satupun ucapan makhluk itu yang menggetarkan keteguhan jiwanya. Sayangnya, bukan hal itu yang harus dihadapi olehnya. Tepat saat meninggalkan makam, seekor ular raksasa sudah menunggunya di atas sebuah pohon besar. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersiap menerkam Mbah Jiwo. "Jangan pedulikan ular itu," ucap Pak Wajah. Benar saja tepat saat akan menerkam Mbah Jiwo, tiba-tiba ular itu terbakar oleh mantra yang dibacakan Pak Wajah. "Terima kasih Wajah," balas Mbah Jiwo yang masih berusaha menahan sakit dari serangan mayat-mayat itu. Siluman ular yang sedari tadi memperhatikan dari jauh itu akhirnya tersenyum saat melihat Mbah Jiwo membawa benda yang ia dapatkan dari makam. Ia mendekat ke arah Mbah Jiwo dan melesat dengan cepat. Dengan sekejap kotak itu sudah berada di tangannya dengan tubuhnya yang melilit Mbah Jiwo yang dalam keadaan lemah. "Aku sudah bilang, jangan ganggu kami." Wajah Pak Wajah terlihat memerah padam. Tubuhnya seolah terbakar menjadi bola api dan berubah dalam wujud Rangda. Dengan sekejap ia melahap setengah tubuh manusia ular itu hingga darah hitam mengalir dari sisi tubuh yang tersisa. Kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik sampai ia kembali ke wujud manusia lagi dan membawa kotak itu kembali kepada Pak Wajah. Sialnya, rupanya siluman ular itu tidak sendiri. Dari dalam tanah muncul ular hitam yang menjelma menjadi pria hitam bersisik. Sambil mengedap-endap, makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menggigit Pak Wajah dan mencengkramnya dengan kukunya yang tajam. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba muncul sosok makhluk yang berkepala kerbau menarik tubuh siluman ular itu. Ia membenturkan kepala makhluk itu ke pohon, memukulinya hingga tidak berdaya dan merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. "Terima kasih Ki Mahesa Ombo," ucap Pak Wajah. Tepat setelah kedua siluman ular itu mati, seluruh arwah penasaran berwujud mayat yang mengerubungi Mbah Jiwo terhenti. Mereka seperti terlepas dari ikatan makhluk yang membelenggunya di tempat itu. Jadi, mereka terjebak oleh perjanjian dengan sosok siluman-siluman itu? Tanya Pak Wajah. Mbah Jiwo mengangguk. Seandainya bukan karena perbuatan leluhur saya, mungkin mereka tidak akan membuat perjanjian dengan makhluk itu. Tidak semata-mata karena itu, Mbah. Semua yang terjadi di masa lalu karena hasutan makhluk-makhluk itu, balas Pak Wajah. Mbah Jiwo menghela nafas. Saat ini ia hanya ingin memandang ke depan, menjaga orang-orang yang disayanginya. Tepat saat mereka meninggalkan desa, hutan pun kembali seperti semula. Sosok-sosok jasad warga desa mulai menghilang. Sepertinya mereka sudah tidak terikat oleh siluman itu lagi. Mbah Jiwo kembali menoleh ke desa itu sejenak dan mendekat ke arah roh-roh itu. "Imas dan Rumi, mereka adalah cucu-cucu kalian. Saat ini mereka cucuku juga. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Bukan sekedar untuk menebus dosa, tapi karena saya menyayangi mereka dengan tulus." Ucapan Mbah Jiwo mengantar kepergian roh-roh yang sudah terlepas dari makhluk yang mengikatnya itu. Tapi tidak hanya roh itu. Sepertinya Mbah Jiwo pun mulai terlepas dari beban atas dosa-dosa yang selama ini menghantuinya. Sementara itu di pemakaman Trah Piryasono, sebuah celah kecil menuntun Dirgah, Guntur, Jagat, Mbok Sar, dan Nyai Jambrong ke sebuah pemakaman yang sangat tidak biasa. Ada pohon-pohon yang tumbuh di dalam menjulang hingga keluar gua. Sementara makam-makam itu terjajar rapi di dalam, tidak seperti di jalur masuk tadi. Tempat ini sedikit terang dengan cahaya bulan yang masuk dari atas. Walaupun langit-langitnya terbuka, mereka yakin jalur di luar hampir tidak bisa dilalui oleh manusia dengan mudah. "Raden Darwana?" Mbok Sar mengucapkan nama yang sepertinya sudah lama tidak ia dengar. Ia ingin memastikan siapakah laki-laki yang berdiri di tengah makam dengan kekuatan yang mengerikan itu. Mendengar ucapan Mbok Sar, pria itu pun menoleh ke arah kami. Aneh, ada yang sangat aneh dari tubuhnya, terutama wajahnya. Wajahnya terkadang seperti berubah menjadi makhluk menyeramkan dan kadang seperti manusia. Mereka semua menduga
bahwa orang itu sendiri mungkin tidak dapat mengendalikan hal itu. Tidak usah, seluruh saripati dari jasad-jasad yang ada di sini sudah lebih dari cukup. Jangan sia-siakan nyawamu, cucuku, ucap sosok yang dipanggil dengan nama Raden Darwana oleh Mbok Sar itu. Cucu? Aku sama sekali tidak merasa ada hubungan darah dengan iblis sepertimu, bantah Mbok Sar. Raden Darwana tidak memperdulikan ucapan Mbok Sar. Sebaliknya ia menghancurkan salah satu makam di tempat itu dengan tangan kosong. Tangannya yang menggenggam sebuah tengkorak yang terkubur di makam itu menghancurkan dan membuangnya. Ia terus memasukkan tangannya seolah mencari sesuatu yang berada di dalam makam. Hentikan! Mbok Sar terlihat kesal atas perlakuan Raden Darwana terhadap jasad-jasad yang telah terkubur di tempat itu. Nyai Jambrong menahan Mbok Sar untuk mendekat. Ia tahu dengan jelas bahwa yang berada di hadapannya bukanlah makhluk biasa. Perkiraan mereka benar. Raden Darwana tidak sendirian. Saat mata mereka menyapu ke sekeliling goa, samar-samar terlihat dengan jelas beberapa sosok memantau mereka dari kejauhan. Ada satu yang menarik perhatian Nyai Jambrong. Seorang kakek tua berambut putih panjang dengan kulit yang sudah membusuk. Tubuhnya hanya tertutup sehelai kain yang sudah lusuh. Satu persatu, Raden Darwana merogoh puluhan makam di tempat itu sembari mencari dengan hati-hati. Tulang belulang dan bagian tubuh yang membusuk berserakan dari perbuatan Raden Darwana itu. Lambat laun, Mbok Sar pun tak mampu menahan emosi melihat jasad leluhur-leluhurnya diperlakukan seperti sampah oleh Raden Darwana. Mbok, matanya Mbok Sar. Tiba-tiba Guntur berteriak saat melihat tetesan darah dari mata Mbok Sar yang mengalir di pipinya. Sudah kubilang, jangan nekat, teriak Nyai Jambrong yang dengan kasarnya menjauhkan Mbok Sar dari tempat itu. Rupanya dari tadi Mbok Sar mencoba menyerang Raden Darwana dengan ilmunya, namun Mbok Sar kalah telak. Mengetahui mengerikannya kemampuan Raden Darwana, Jagat bersama Nyai Jambrong mencoba menghentikan ritual yang dilakukan oleh Raden Darwana. Jagat mengeluarkan sebuah keris dari tasnya dan membacakan sebuah doa. Ada kekuatan merah menyala dari celah warangkanya saat Jagat menarik keris itu keluar. Jagat mengincar dengan benar posisi jantung Raden Darwana dan menghujamkan kerisnya itu. Namun dengan sebuah gerakan Raden Darwana dapat menghindari serangan itu. Di sisi satunya, Nyai Jambrong sudah bersiap mendaratkan kakinya di wajah Raden Darwana. Namun sama saja, tidak ada satupun serangan dari mereka yang mengenai sosok itu. Ki Walang Lunggono, urus mereka. Raden Darwana sama sekali tidak memperdulikan Nyai Jambrong dan Jagat. Ia hanya fokus mencari benda dari berbagai makam yang ada di sana. Sebaliknya, kali ini sosok kakek menjijikkan yang dipanggil Ki Walang Lunggono itu sudah menghadang kami. Jagat tidak ingin mengulur waktu lagi. Ia menyerang kakek itu bersama dengan Nyai Jambrong. Namun tiba-tiba tubuh mereka terhenti dengan sendirinya. Kalau kamu masih muda, pasti sudah aku ajak nari. Ki Walang Lunggono meledek Nyai Jambrong yang sekuat tenaga berusaha menggerakkan dirinya. Sementara itu Ki Walang Lunggono menari-nari dengan aneh seolah mempermainkan kami. Dirga! Jagat berteriak memberi isyarat pada Dirga. Tak berapa lama sebuah keris pusaka melayang menyerang ke arah Ki Walang Lunggono. Ia dapat menghindar dengan mudah. Namun kakek itu tidak sadar bahwa ada sebuah keris lagi yang melayang menyerang kakinya. Bocah busuk! Merasa kesal dengan serangan Dirga, Ki Walang Lunggono pun mengejar sosok Dirga yang masih berusaha mengendalikan kerisnya. Dengan sigap, Guntur menarik sarungnya dan mengibaskannya menghalangi pandangan kakek itu. Tepat saat sampai di tempat Dirga, kakek itu tidak menemui sosok yang melukainya itu. Aku tidak sudi menari dengan anjing, ora kene, ucap Nyai Jambrong yang muncul di posisi Dirga. Ia segera mendaratkan sebuah pukulan dari tangannya yang terikat sebuah tasbih. Kakek itu terpental. Namun mereka tahu itu tidak fatal. Saat mereka ingin kembali menyerang, tiba-tiba goa itu diselimuti dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka semua menoleh ke arah pemilik kekuatan itu. Sekali lagi, pemandangan mengerikan terlihat di hadapan mereka. Raden Darwana menggenggam bola mata yang masih utuh yang ia dapat dari salah satu makam. Ia memakannya tanpa tersisa. Tak hanya itu, ada telinga, jari tangan,
Bagian yang tidak terbayangkan dari jasad di makam itu ia makan hingga habis. Rupanya ada bagian tubuh dari jasad itu yang tidak bisa membusuk, ucap Nyai Jambrong. Maksud Nyai? Tanya Jagat. Ada aliran di tantra kiri yang menggunakan bagian tubuh jasad manusia untuk mencapai kesempurnaan ilmunya. Lebih dari itu, jasad-jasad ini memiliki bagian tubuh yang hidup di dua alam dan tidak bisa membusuk. Jika ritualnya berhasil, orang itu bisa kapan saja menggunakan kekuatan dari Jagat Segoro Demit. Jelas Nyai Jambrong. Maksudnya, Raden Darwana bisa terhubung dengan energi tak terbatas dari Jagat Segoro Demit? Tanya Guntur. Benar, itu salah satu cara yang ditawarkan padaku. Masih menganut ilmu hitam, jelas Nyai Jambrong. Mengetahui hal itu, sontak kami berempat menyerang Raden Darwana secara bersamaan. Tapi sekali lagi, kami gagal. Tubuh kami terhenti dengan mantra yang dinyanyikan Ki Walang Runggowo. Hanya butuh 100 nyawa lagi, gumam Raden Darwana yang wujudnya tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menghilang di balik bayangan. Samar-samar mereka pun merasakan kepergian sosok Raden Darwana. Dia kabur, Nyai, teriak Guntur. Kabur? Kalian yang sama sekali tidak pantas berhadapan dengan Raden. Kalian hanya hadiah dari Raden untuk menjadi tumbalku. Benar saja, tak lama setelah itu kepergian Raden tiba-tiba tidak ada satupun dari mereka yang dapat bergerak. Mata mereka memerah dengan darah yang memaksa keluar dari setiap rongga di tubuh mereka. Demit sialan, teriak Dirga sembari menyerang Ki Walang Runggowo dengan memerintahkan kerisnya. Sayangnya kali ini makhluk itu bisa menghindarinya dengan mudah sembari menari memainkan langkahnya. Tidak ada sedikit pun dari tariannya yang indah. Ia hanya memutar sendi-sendinya dan memamerkan bagian busuk dari tubuhnya. Dirga, cukup, teriak Mas Jagat. Tapi Mas. Iya Dirga, wajahmu pucat. Fokus baca doa untuk menangkal kutukan Ki Walang Runggowo itu, ucap Guntur yang sadar bahwa Dirga bisa saja kehilangan kesadarannya. Selain karena kehabisan darah, jurus yang digunakan Dirga juga sayang membebani dirinya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi selain berusaha menahan kutukan Ki Walang Runggowo dengan doa-doa dan ajian yang mereka bisa. Sayangnya itu hanya berhasil untuk mengulur waktu saja. Ada sesuatu yang sepertinya Jagat rencanakan. Mulutnya membisikkan sebuah mantra yang membuat kerisnya semakin menyala merah. Percuma saja bocah goblok. Jurusmu itu tidak akan mampu melukaiku, ledek Ki Walang Runggowo. Jagat tidak gentar, tapi sepertinya ia juga menyadari akan hal itu. Jurus yang ia gunakan belum tentu bisa berhasil. Namun setidaknya ia tidak ingin pasrah begitu saja mati di tempat ini. Ajian Watu Geni. Keris Jagat menyala bagaikan batu api. Ia sekuat tenaga mengarahkan ujung kerisnya ke arah Ki Walang Runggowo dan melontarkan cahaya merah seperti batu api ke tubuh kakek itu. Dengan percaya diri, Ki Walang Runggowo bersiap menghindari serangan itu. Tapi ada yang aneh. Ki Walang Runggowo tidak bergerak. Malah sebaliknya, ia menghentikan gerakannya seolah kesakitan di salah satu sisinya. Berhasil? Tanya Guntur. Bukan, itu bukan kekuatan, Guntur, ucap Jagat. Aneh. Tubuh Ki Walang Runggowo terkoyak-koyak tanpa ada satupun dari mereka yang menyerang. Mereka semua pun mulai bisa menguasai tubuhnya kembali. Jagat, serang lagi. Kali ini, gunakan darahmu di pusaka itu. Tiba-tiba terdengar suara Mbok Sar yang memaksa masuk kembali ke dalam ruangan itu. Jagat terlihat ragu. Ia tidak mengerti. Seharusnya darahnya tidak akan berpengaruh terhadap pusaka itu. Jangan bingung. Danan sedang menghadapi tubuh asli kakek setan itu, perintah Mbok Sar. Ki Walang Runggowo tersadar akan bahayanya serangan berikutnya. Ia pun memaksa dirinya untuk menerjang Jagat. Guntur, giliranmu, perintah Nyai Jambrong. Sebuah batu gunung dilemparkan oleh Guntur ke arah kakek itu, namun dapat dihindarkan dengan mudah. Guntur sudah mengetahui itu dan menyusul dengan melepaskan sebuah tendangan kepada kakek itu. Mati saja kau bocah. Ki Walang Runggowo memutuskan untuk menghabisi Guntur dengan kuku-kukunya yang menghitam. Sebelum serangan itu mengenai Guntur, sesuatu menghantam kepala kakek itu dan membuat serangnya meleset. Rasain kakek peot. Kalau Mas Jagat punya jurus ajian Watu Geni, yang ini namanya ajian Watu Sirah.
Ledek guntur yang berhasil mengalihkan perhatian Ki Walang Lunggono dan mendaratkan tendangan ke tubuhnya hingga terpental. Ada Nyai Jambrong yang sudah menunggu kakek itu di belakangnya dan mendaratkan tendangan yang mengerikan di punggung Ki Walang Lunggono. Krak! Terdengar seperti suara tulang yang patah dari tubuh kakek itu. Sekarang! Perintah Nyai Jambrong. Benar saja, keris yang digenggam Jagat berubah menjadi merah padam seperti sebuah keris yang baru saja selesai ditempa. Ajian watu geni geteh abang, bisik Jagat mempersiapkan mentalnya. Ganti lagi nama jurusnya, tanya Guntur. Bisik, terserah dia yang punya jurus, balas Nyai Jambrong. Ki Walang Lunggono benar-benar ingin menghindar, tapi ada sesuatu yang terus melukai tubuhnya dari sisi alam lain. Dalam hitungan detik, keris Jagat mengoyak tubuh Ki Walang Lunggono. Ia pun tidak ingin melepaskan kesempatan itu dan memisahkan setiap bagian setan itu agar tidak berdaya. Sayangnya, keris yang Jagat gunakan tidak mampu menahan ajian itu dan pecah berkeping-keping. Aku akan kembali pulih dan menghabisi kalian dengan lebih mengerikan, ancam Ki Walang Lunggono. Namun ancamannya tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Api hitam tiba-tiba muncul membakar tubuhnya. Tidak, apa ini? Itu jurus Pale, ucap Guntur yang berusaha memulihkan dirinya. Boksar terlihat mengangguk. Ia melemparkan sedikit air ke sebuah kubangan dan menunjukkan apa yang terjadi di alam Jagat Segoro Demit. Keempat makhluk lainnya sudah menyatu dengan tubuh Raden, teriak Danan. Raden? Bukannya Raden baru saja pergi meninggalkan gua ini untuk mencari tumbal? Tanya Dirga. Pemandangan di dalam genangan air itu menunjukkan keberadaan jasad Ki Walang Lunggono yang sama persis dengan yang barusan mereka kalahkan. Jadi makhluk itu ada dua? Guntur juga bingung. Nyai Jambrong mendekat dan memperhatikan apa yang terlihat di sana. Di hadapan Danan dan Cahyo terlihat sosok seseorang yang sama persis dengan Raden Darwana tadi. Jadi begitu? Ucap Nyai Jambrong. Begitu apa, Mbah? Tanya Guntur. Tubuh dan sukma mereka terbagi di dua alam. Ini merepotkan, jelas Nyai Jambrong. Nyai Jambrong bercerita bahwa ada sosok yang paling didewakan saat peperangan zaman kerajaan dulu. Mereka adalah sosok Demit yang memiliki ilmu ini. Saat Demit ini dikalahkan, ia tidak akan mati dan terus memulihkan dirinya selama ia masih hidup di alam lain. Terlebih di Jagat Segoro Demit, makhluk-makhluk itu memiliki energi yang cukup dari alam itu. Berarti kita bisa menang tadi karena Mas Danan juga mengalahkan Ki Walang Lunggono di alam sana, tanya Dirga. Nyai Jambrong mengangguk. Sudah, tidak usah banyak bicara. Kalian kejar Raden Darwana. Ratusan warga di kampung Kulon terlihat mengamuk. Mereka kesurupan, perintah Boksar yang setengah mati menggunakan ilmu cenayangnya untuk mengetahui keberadaan Raden Darwana. Ayo Mbok, kita pergi. Guntur mencoba membantu Boksar, tapi ia menolak. Saya akan menuntun kalian dari tempat ini. Harus ada yang menyambungkan kalian dengan Danan saat bertarung, ucap Boksar. Nyai Jambrong menolak. Ia segera berusaha menggendong Boksar, namun Boksar melawannya dengan memukul kepalanya. Ora usah maksa, kowe sing paling ngerti kahanan saiki. Tapi ya ndak mungkin aku tinggal kamu di sini sendirian, balas Nyai Jambrong. Aku tidak sendirian kok, ucap Boksar. Aku di sini bersama leluhurku. Melihat kebulatan tekad itu, Nyai Jambrong pun memutuskan untuk mengikuti perintah Boksar. Eleng yo, ingat, kamu pasti aku jemput, ucap Nyai Jambrong. Mereka pun bersiap untuk meninggalkan goa itu. Namun sebelum keluar, tiba-tiba Boksar memanggil sekali lagi. Jagat Putra Sambara, itu namamu kan? Jagat terhenti dan menoleh ke arah Boksar. Iya Mbok, ada apa dengan nama saya? Kamu juga salah satu yang terpilih titrahmu. Kamu juga tidak lebih lemah dari Danan dan Bimo, ucap Boksar dengan kata-kata yang mengambang. Jagat berjalan mendekati Boksar, namun Boksar memberi tanda untuk menahannya. Penghancur pusaka, itu gelarmu. Aku tidak tahu lebih dari itu.
kenali leluhurmu lebih dalam untuk mencari tahu, kata Mbok Sar. Jaga tidak puas, ia ingin kembali pada Mbok Sar, namun Nyai Jambrong menariknya. Dia sudah bilang, dia tidak tahu lebih dari itu, ucap Nyai Jambrong sembari menggiring mereka semua keluar dari goa itu. Saat itu, terlihat langit gelap menyembunyikan cahaya purnamanya. Ada rasa merinding yang membuat mereka berempat menoleh ke arah yang sama. Desa Kulon, cepat Mas Jagat, banyak yang mati di sana, ucap Dirga yang jantungnya seolah merasa teriris saat merasakan hawa mengerikan dari arah itu. Mereka pun sekuat tenaga meninggalkan hutan menuju tempat itu. Sementara itu dari dalam kegelapan muncul dua orang di belakang Mbok Sar. Sepertinya mereka sudah meninggalkan hutan, ucap Pak Wajah menghampiri Mbok Sar. Memangnya apa masalahnya? Bila mereka melihat apa yang akan kalian lakukan? Tanya Mbok Sar. Kami hanya tidak ingin mereka berpikir untuk melakukan apa yang akan kami lakukan ini kelak, jawab Mbah Jiwo dengan menggenggam buku hitam di tangannya. Mbok Sar menghela nafas melihat tatapan sayu Pak Wajah dan Mbah Jiwo. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh pendosa seperti kami, ucap Pak Wajah sembari menghampiri beberapa makam. Lakukan apa yang kalian butuhkan dari tempat ini. Bila jasad leluhurku tidak cukup, jangan ragu untuk menggunakan jasadku, ucap Mbok Sar sembari mengambil posisi duduk bersila di hadapan sebuah genangan air. Sementara itu, dari sudut pandang Danan, angin berembus di padang pasir yang kami lewati. Saat ini, aku masih memikirkan keadaan Jagat dan yang lain yang berusaha mengeluarkan kami dari alam ini. Nyi, kenapa berhenti? Tanya Cahyo yang melihat Nyi sedang rangu sesekali terhenti menoleh ke arah bangunan-bangunan misterius tadi. Tidak, kita lanjut jalan saja, ucap Nyi sedang rangu. Nyi sedang rangu berjalan melewati kami, tapi kali ini kami tidak menyusulnya. Ia pun menoleh ke arah kami. Kita harus menghadapinya kan Nyi? Tanyaku. Bodoh itu sama saja bunuh diri, ucap Nyi sedang rangu yang kembali berpaling untuk berangkat. Tapi kami tidak bergerak sama sekali. Apa yang Jagat dan yang lain lakukan tidak lagi hanya tentang menyelamatkan kita kan Nyi? Kami tahu rencana mereka membawa mereka ke bahaya yang lebih besar, tambah Pak Le. Nyi sedang rangu yang mengerti kerasnya hati kami pun berhenti. Ia mengibaskan selendangnya dan membuat kabut. Samar-samar ada bayangan Jagat, Dirga, Nyai Jambrong, dan Guntur yang sedang bertarung di mulut goa. Nenek cenayang itu masih mencoba menghubungkan indranya denganku. Pencarian mereka akan mempertemukan mereka dengan sosok yang disebut Raden Darwana itu, jelas Nyi sedang rangu. Tidak mungkin, jangan-jangan Raden Darwana itu sudah berhasil hidup di dua alam, tanya Pak Le. Nyi sedang rangu mengangguk. Sepertinya ia mendapat penglihatan dari Mbok Sar. Mendengar penjelasan itu, sontak tanpa berbicara, kami semua menaiki tubuh Wonosuro dan Kliwon untuk kembali ke puing bangunan misterius itu. Lawan kalian kali ini di luar kemampuan kalian, peringat Nyi sedang rangu. Tidak ada yang sempurna selain Tuhan. Aku percaya kita pasti akan menemukan kelemahan dari makhluk itu, ucapku. Secepat mungkin kami kembali ke tempat mengerikan itu. Ada sebuah bangunan yang memancarkan hal mengerikan dari dalamnya. Kami pun segera melompat ke arah komplek bangunan itu untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Tepat saat berada di tengah-tengah wilayah itu, penciuman kami terganggu dengan bau mayat menyengat di mana-mana. Ini seperti gulunan, ucap Cahyo yang mengingat kejadian di omah kandang mayat dulu. Mungkin lebih mengerikan, balasku sembari meratap ke beberapa patung arca yang wujudnya tidak asing bagi kami. Kami berhati-hati memasuki wilayah itu. Sudah jelas banyak yang mengintai kami dari kejauhan, namun sepertinya mereka tidak bermaksud mendekat tanpa adanya perintah. Samar-samar terdengar suara nafas yang berat dari salah satu celah di sisi puing bangunan. Kliwon yang kembali ke wujud kera kecilnya
tiba-tiba berlari menuju ke arah itu. "Kliwon, mau kemana?" panggil Cahyo. Kami tidak punya pilihan lain selain mengikuti Kliwon. Di alam ini, hampir setiap gerak-gerik Kliwon pasti memiliki maksud. Kliwon berlari menuju celah-celah reruntuhan. Ia seolah memberi isyarat kepada kami untuk menyingkirkan batu-batu itu. Ada sesuatu di tempat itu. Suara nafas yang berat terdengar semakin jelas. Ada sosok yang terbaring di tempat itu. Tubuhnya tampak mengerikan. Ia terbaring dengan berbagai luka yang seharusnya sudah membuat makhluk itu mati. Makhluk itu waspada dengan kedatangan kami. Namun sepertinya Kliwon mampu menenangkannya. "Itu makhluk apa, Pali?" "Empuh, Nan. Tapi kalau Kliwon sampai berani mendekat, mungkin saja bukan makhluk jahat." "Kalian, bagaimana manusia bisa ada di alam ini?" "Kami tersesat. Jenengan siapa? Kenapa bisa luka separah itu?" tanya Panjul sembari menjemput Kliwon. "Kalau kalian tidak ada urusan, sebaiknya kalian segera tinggalkan tempat ini. Kalian pasti mati bila Raden dan anak buahnya menemukan kalian." Kliwon melompat ke arah Pak Lek, seolah memintanya untuk memulihkan sosok itu. Pak Lek mengerti dan mencoba membantunya. Ada cahaya dari geni Baraloka Pak Lek yang menerangi ruangan itu. Saat ini baru terlihat jelas. Dia adalah makhluk menyerupai manusia yang tingginya hampir 3 meter. Sebagian tubuhnya tertutup bulu dengan beberapa pusaka tersemat di bagian tubuhnya. "Percuma, pusaka yang menopang hidup saya sudah diambil. Saya tetap akan mati." Memang benar, geni Baraloka Pale bisa menutup luka makhluk itu. Tetapi ada yang aneh. Energi kehidupan makhluk itu tetap tidak kembali. "Maksudnya apa? Bagaimana bisa?" tanya Pale. Ji sedang ragu mendekat. Ia menatap sosok makhluk itu. Dia bukan makhluk hidup biasa. Dia adalah pusaka yang diberi kehidupan untuk sebuah misi. Saat inti pusakanya diambil atau rusak, ia akan mati. Jelas Nyi sedang ragu. Aku dan Cahyo saling menatap. Baru kali ini aku dan Cahyo melihat pusaka hidup dalam arti yang sebenarnya. Melihat kemanapun Pak Lek dan keberadaan Nyi sedang ragu, sepertinya makhluk itu memutuskan untuk berbicara sesuatu. "Saya Yai Kulambang yang ditugaskan menjaga goa makam terakhir Yasono. Saya ditarik ke alam ini. Ada setan tua bernama Ki Walang Runggowo yang menghabisi saya dan mengambil inti pusaka saya." Jelasnya sembari menunjuk ke salah satu arca berwujud kakek tua. "Untuk apa? Apa ada hubungannya dengan Raden Darwana?" Yai Kulambang segera menoleh ke arahku saat menyebut nama itu. Firasatku benar. Sepertinya keberadaannya juga ada hubungannya dengan musuh yang akan kami hadapi nanti. "Apa kalian ke tempat ini dengan tujuan itu?" tanya Yai Kulambang. Kami mengangguk. Secara singkat kami menceritakan tentang keadaan kami yang lain di alam manusia. Walaupun mustahil, resiko yang kami ambil sebanding dengan nyawa manusia yang dipertaruhkan. "Setelah ini saya akan mati. Tapi ada satu hal yang mungkin berguna untuk kalian," ucap Yai Kulambang. Kami mendengarkan dengan seksama apa yang ingin ia sampaikan. Ada 5 titisan batara yang digambarkan oleh arca di tempat ini. Raden Darwana berusaha memiliki semua kekuatan dari kelima makhluk itu. Untuk menyatu dengan Nyai Wasihan, ia harus melakukan ritual senggama dengan jenazah manusia perempuan. Untuk menyatu dengan Dadong Kumotro, ia harus memakan sejumlah bagian tubuh dari jasad manusia cacat. Untuk menyatu dengan ular kembar Welang Turuh dan Weleng Turuh, ia harus mengganti kulit di tubuhnya dengan kulit jasad manusia yang masih tersisa setelah 100 hari. Untuk menyatu dengan Ki Walang Runggowo, ia harus menukar jantungnya dengan jantung jasad titisan batara. Untuk melakukan semua itu, Raden Darwana harus melintasi 2 alam untuk mengumpulkan tumbalnya dan melakukan ritualnya.
Saat ini ia sudah bersatu dengan keempat sosok selain Ki Walanglunggowo. Saya tidak bisa menggambarkan kekuatannya saat ini. Jelas Yai Kulambang. Pasti ada alasan mengapa ia tidak mendapatkan kekuatan Ki Walanglunggono, tanyaku. Yai Kulambang kembali menjelaskan bahwa tidak ada jantung titisan betara yang bisa didapatkan. Walau begitu, dengan semua kekuatan yang Raden miliki, ia bisa membuat Ki Walanglunggono patuh padanya. Bila benar Raden sekuat itu, apa benar ia tidak terkalahkan? Tanya Cahyo. Yai Kulambang menggeleng. Ada bagian jasad kelima terakhir Yasono yang masih tersisa di alam ini. Semuanya tersimpan di setiap patung arca. Bentuknya bisa serpihan tulang, tetesan darah, atau apapun. Mereka sengaja meninggalkannya saat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alam ini. Jadikan itu semua benda yang bisa melepaskan kekuatan Raden Darwana. Jelas Yai Kulambang. Aku menatap ke arah setiap arca itu. Dari awal aku sudah menduga bahwa patung itu adalah buatan manusia. Mungkin saja mereka adalah orang-orang terakhir Yasono yang menyelamatkan kerajaan dulu. Ada satu lagi, ucap Yai Kulambang. Kami bersiap mendengarkannya. Namun entah mengapa aku merasakan hal mengerikan mendekat ke arah kami. Aku tertipu. Terdengar suara kakek tua mendekat kami. Aku mengenal suara itu. Begitu juga Cahyo dan Pak Le. Pak Le, setan itu, ucap Cahyo. Benar, dia kakek tua yang dulu hampir membunuh kita di pabrik gula, balas Pak Le. Ada yang aneh di wajah Nyi Sendang Rangu. Ia beberapa kali menatap tetesan air yang melayang di sekitarnya. Tidak mungkin makhluk itu. Nyi Sendang Rangu memastikan sekali lagi. Makhluk itu juga sedang bertarung dengan jagat dan yang lainnya di alam manusia. Tunggu, apa maksudnya? Apa maksudnya ini? Ada dua sosok Ki Walanglunggowo? Jangan samakan kami dengan makhluk rendahan seperti kalian. Dengan kekuatan Raden saat ini, aku bisa berada di dua alam sekaligus. Tanpa kami sadari, tiba-tiba sosok kakek itu sudah berada di dekat Yai Kulambang. Sontak, Kliwon berubah ke wujud kera raksasa dan mengusirnya. Namun kakek itu terlihat tidak gentar. Setiap serangan Kliwon tidak ada yang berhasil mengenai kakek itu. Sebaliknya, Kliwon terlihat kesakitan dengan darah yang mengalir dari setiap lubang di wajahnya. Kliwon, mundur! Perintah Cahyo yang bergantian menyerang kakek itu. Namun sayangnya, tubuhnya berhenti. Ada mantra mengerikan di sekitar kakek itu. Ente pusakamu hanya mampu memberikan daya hidup, tapi ada sesuatu yang lebih berharga dari itu kan? Ucap Ki Walanglunggowo. Yai Kulambang terlihat panik. Ia mencoba menjauh dari Ki Walanglunggowo. Jangan sampai makhluk itu mendapatkan bola mata saya. Itu satu-satunya peninggalan Raden Cokro untuk menghentikan Raden Darwana, teriak Yai Kulambang panik. Seketika itu juga kami mendekat menyerang Ki Walanglunggowo. Berat, begitu berat. Setiap mendekat ke arahnya, tubuh kami seolah terhenti dengan rasa sakit yang ingin meledak. Bahkan Nyi Sendang Rangu pun tidak bisa menahan semua kutukan di sekitar Ki Walanglunggowo. Tapi tepat saat kakek tua itu berhasil mendekati Yai Kulambang, tiba-tiba muncul kilatan bersama sosok bayangan hitam yang mendekati Yai Kulambang. Maafkan saya. Samar-samar terdengar suara yang kami kenal dari arah bayangan itu. Sosok itu semakin terlihat jelas. Dengan tangan kosong, ia mencungkil kedua bola mata Yai Kulambang dengan sadisnya. Bajiwo, itu Bajiwo! Teriak Cahyo. Kami semua menoleh dan menyaksikan apa yang dilakukan olehnya. Bah, apa maksudnya ini? Dia bukan makhluk jahat, teriakku. Bajiwo tidak membalas. Sebaliknya ia malah terjatuh dan memuntahkan darah. Walau begitu, ia tidak menghentikan ritualnya dan dengan tangan kosong meleburkan kedua bola mata itu bersama batuan di tangannya hingga menjadi 2 buah batu bulat. Tidak ada waktu menjelaskan.
Ini bukan lagi tentang mengembalikan kalian dari alam ini. Ada ratusan nyawa yang bergantung dengan nyawa kalian, termasuk nyawa Dirga dan yang lain. Teriak Mbah Jiwo sembari melemparkan salah satu pusaka yang ia buat dari mata Yai Kulambang. Apa ini, Mbah? Tanyaku. Biar aku yang menjelaskan. Pergi, selamatkan dirimu, teriak Yai Kulambang pada Mbah Jiwo. Aku tidak menyangka Yai Kulambang akan mengatakan hal itu pada seseorang yang telah mencungkil kedua bola matanya. Dan terima kasih, ucapnya Yai Kulambang yang semakin lemah. Ki Walang Runggowo tidak berniat melepaskan Mbah Jiwo. Sedari tadi ia mencoba menyerangnya, namun ada kekuatan tak kasat mata yang melindungi Mbah Jiwo. Mbah Jiwo berjalan tertatih menuju kilatan tempatnya datang. Kami hendak membantunya, namun Pak Lek menahanku. Sudah ada yang menjaganya, kata Pak Lek. Benar saja, samar-samar aku melihat sosok Rangga yang tengah mempertahankan mati-matian celah itu. Serangan Ki Walang Runggowo tertahan oleh kekuatan Pak Wajah yang menjaganya dari balik celah itu. Teman kalian sedang dalam bahaya. Aku melihatnya dari mataku yang dibawa oleh temanmu. Yai Kulambang memperingatkan. Apa yang harus kami lakukan? Saat itu juga kami panik dan bingung. Serang kakek brengsek itu dengan pusaka yang dibuat dari bola mataku, perintah Yai Kulambang. Aku terlihat bingung, tapi tidak dengan Cahyo. Ia segera merebut batu bulat itu. Wonosuro, kembali! Cahyo memerintahkan Wonosuro kembali ke tubuhnya. Ia memperkuat lengannya dengan kekuatan Wonosuro dan menghantam Ki Walang Runggowo sekuat-kuatnya. Berhasil. Serangan Cahyo berhasil membuat setan kakek itu terpental dan memuntahkan darahnya. Bocah brengsek. Ki Walang Runggowo merapalkan kutukan di sekitarnya. Ia menari dengan aneh, dan setiap Cahyo mendekat, Cahyo selalu terpental dengan rasa sakit yang seketika muncul di tubuhnya. Terus Jul! Teriak Pak Lek sembari membakar tubuh Cahyo dengan geni paraloka untuk meringankan luka yang ia dapat dari kutukan kakek itu. Kliwon tidak tinggal diam. Tanpa sadar, ia sudah berada jauh di arca berbentuk Ki Walang Runggowo dan menghancurkannya. Monyet sialan. Kliwon kembali ke tubuh kecilnya dan menemukan sebuah serpihan tulang. Tulang belulang manusia di dalam arca itu. Tanpa sadar, tiba-tiba Ki Walang Runggowo memuntahkan darah hitam sekali lagi. Aku menduga bahwa Jagat dan yang lain juga sedang melawan dari sisi lain. Aku membacakan sebuah mantra pada keris Raga Sukma yang kini ada di genggamanku. Sebuah kilatan putih menyelimutinya, dan sekuat tenaga aku melemparkan kerisku hingga melubangi tubuhnya. Sebelum sempat memulihkan diri, Cahyo menghantamkan Ki Walang Runggowo bertubi-tubi dengan kekuatan Wonosuro. Akan kubalas kalian nanti. Akan kuhabisi dulu teman kalian di alam sana, ancam Ki Walang Runggowo yang tubuhnya mulai menghilang sebagian. Namun Pak Lek tidak tinggal diam. Menorehkan sisi hitam keris Sukma Geni pada tubuh Ki Walang Runggowo berkali-kali dan membacakan sebuah mantra. Sebelum sempat menghilang, tubuh Ki Walang Runggowo terbakar dengan api hitam. Ia berteriak dengan keras dan mengumpat. Sepertinya Jagat dan yang lain juga berhasil mengalahkan makhluk itu di sana. Kalian sudah mengerti? Tiba-tiba terdengar suara Yai Kulambang yang semakin lemah. Kami berlari mendekati sosok itu sekali lagi. Gunakan cara yang sama untuk mengalahkan Raden Darwana. Kalian harus mengalahkannya di dua alam. Hal itu hanya bisa dilakukan bila ada seseorang yang bisa merubah kedua bola mataku dan memisahkannya di dua alam, di mana dua sosok Raden berada. Jelas Yai Kulambang. Kami mencoba mencerna semua perkataan yang diucapkan Yai Kulambang. Sepertinya ia tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Saya sudah hidup ratusan tahun untuk menjaga makam Trahpir Yasono. Sampaikan salamku pada mereka seandainya kalian bertemu mereka. Itu adalah ucapan terakhir Yai Kulambang. Setelahnya, nafasnya terhenti tanpa ada sedikit pun gerakan di tubuhnya. Perkenalan kami memang sangat singkat, namun keberadaannya benar-benar membuka jalan untuk kami. Aku berdoa seandainya saja kami diberi kesempatan untuk bertemu lagi
sekedar untuk mengutarakan terima kasih. Kami tidak punya banyak waktu. Kematian Ki Walang Lunggawa memancing seseorang keluar dari kediamannya. Seseorang pria dengan pakaian zaman dulu yang sudah lusuh. Wajahnya begitu aneh, seolah berganti-ganti dengan wujud setan-setan dan manusia. Tapi yang paling mengerikan, aku merasakan kekuatan besar dari dalam tubuhnya. Kliwon, Wonosuro, Cahyo memberi isyarat kepada kedua temannya itu. Sementara kami berhadapan dengan Raden, kedua kera raksasa itu menghancurkan satu persatu arca dan mencari benda yang diceritakan oleh Yai Kulambang. Kakek itu bisa mati juga, ucap sosok itu. Aku benar-benar tidak bisa menggambarkan apa yang kami rasakan saat sosok itu mendekat. Semua terasa aneh. Hawa dingin, suara yang tidak nyaman, ancaman, dan rasa was-was kami rasakan saat di dekat orang itu. Pak Lek bersiap dengan keris sukma geni di tangannya. Itu memberi isyarat kepada kami untuk mengerahkan semua yang kami miliki. Tidak ada waktu untuk berbicara. Satu persatu nyawa sudah berjatuhan. Nyi Sendang Rangu terlihat cemas. Aku dan Cahyo segera menerjang ke arah Raden Darwana. Keris yang telah kubacakan mantra membentuk kilatan putih dan menghujam tubuh makhluk itu tepat di dadanya. Tapi tak sedikit pun ujung kerisku yang mampu melukainya. Cahyo juga menggunakan mantra penguat raga andalannya dan mendaratkan sebuah pukulan yang sia-sia. Mengetahui hal itu, kami kembali mundur. Namun Raden Darwana menangkap kedua lengan kami dan membanting kami ke tanah. Suara tulang yang retak terdengar dari tubuh kami bersamaan darah yang bermuncratan dari mulut kami. Geni Baraloka Palek menyala, menyusul sabetan keris sukma geni yang juga gagal menembus tubuh Raden Darwana. Sementara itu Nyi Sedang Rangu membawa tubuhku dan Cahyo untuk memulihkan diri. Hati-hati Palek, mundur, peringatku. Palek tidak bergeming. Ia masih terus berusaha melukai Raden Darwana dengan berbagai cara. Setidaknya Palek lebih lihai dalam menghindari serangan Raden Darwana. Mulai merasa terganggu, Raden Darwana menyelimuti dirinya dengan asap hitam yang membuat lengan Palek melepuh. Kliwon! Cahyo memerintahkan Kliwon untuk menarik tubuh Palek menjauh dari Raden Darwana. Jangan nekat Palek, ucap Cahyo. Palek mengatur nafas sembari mengobati luka di lengannya. Aku melihat seluruh arca sudah hancur dan beberapa benda sudah dikumpulkan sesuai yang diceritakan Nyai Kulambang. Nyai, tolong lindungi kami dan benda ini, pintaku sembari memberi isyarat kepada Cahyo dan Pak Lek untuk kembali menyerang. Pak Lek membakar kami dengan geni Baraloka, sementara aku dan Cahyo sudah menaiki tubuh Kliwon. Sekuat tenaga, aku meminta Cahyo melemparkan tubuhku untuk melemparkan tubuhku hingga cahaya putih dari keris raga sukma melesat ke arah Raden Darwana. Walau sedikit, kali ini seranganku berhasil menggores bau Raden Darwana. Ia terusik dan mencoba menangkapku, namun Cahyo sudah berada di atasnya, menghujamkan pukulan Wonosuro sekuat tenaga. Raden Darwana terpuruk. Rupanya Cahyo masih menggenggam pusaka bola mata yang dibuatkan Mbah Jiwo. Sepertinya ada sesuatu dari kekuatan benda itu yang membuatnya berdampak terhadap Raden Darwana. Merasa ada kemungkinan menang, kami pun terus menyerang Raden Darwana tanpa henti. Sedikit demi sedikit, luka mulai menumpuk di tubuh Raden Darwana. Tapi tanpa sadar, luka di tubuh kami juga semakin banyak. Tanpa sadar, lengan kami mulai menghitam. Kami tidak sadar bahwa perlahan indera kami mulai menghilang dan kulit kami mulai membusuk. Tidak ada alasan untuk menahan kekuatanku. Aku pun menggenggam keris raga sukma di hadapanku dan membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten dua wujud. Hujan deras turun di bawah langit alam itu. Aku bersiap akan kedatangan sosok yang membawa amanah Eyang Widarpa untuk bersatu dengan tubuhku. Setidaknya dengan kekuatannya ada kesempatan bagi kami untuk mengalahkan Raden Darwana. Tapi tepat sebelum aku melanjutkan mantra itu, tiba-tiba muncul sosok yang sama sekali belum pernah kulihat dari dalam hujan itu. Eyang Widarpa? Pendekar Daryana? Bukan, ia mengenakan pakaian kerajaan. Sementara itu, di alam manusia. Duk, kamu kenapa, Duk? Teriak seorang ibu yang gagal menahan anaknya untuk melompat dari atap rumah. Tubuh anak itu sudah penuh dengan luka.
namun matanya terus melotot dan menyeringai. Ia berusaha untuk membunuh dirinya sekali lagi. Di sisi lain, terdapat keributan antar warga yang ingin melompat ke jurang dan sebagian yang mencoba menahan mereka. "Tolong, siapa saja tolong!" Tangisan putus asa terdengar dari warga desa Kulon yang mati-matian menahan anggota keluarganya untuk tidak bunuh diri. Malam itu terasa sangat mencekam dengan berbagai sosok mengerikan yang tertarik dengan kejadian itu. Bola api berterbangan di langit-langit desa bersama dengan ruh penasaran yang tertarik dengan darah yang berserakan di desa itu. Beberapa pocong suruhan dukun ilmu hitam sudah menanti di setiap pepohonan menunggu untuk menikmati sisa tumbal yang mampu meningkatkan kesaktian mereka. Sayangnya, kejadian ini bukan ulah dari segelintir makhluk tadi. Seseorang yang duduk di salah satu batu besar di mulut hutan menikmati pemandangan itu sembari menunggu setan dan suruhannya membawa jasad yang telah kosong ke hadapannya saat itu. "Raden Darwana!" teriak Guntur yang tidak mampu menahan emosinya saat melihat tumpukan mayat di hadapan Raden Darwana. Mendampingi muridnya, Nyai Jambrong segera menyerang Raden Darwana secara bersamaan. Namun sayangnya, makhluk itu bukanlah manusia biasa. Bahkan tanpa ilmu hitam pun, Raden Darwana juga merupakan pendekar terlatih. Dirga tidak lagi menahan kekuatannya. Ia memanggil kekuatan 4 wujud keris dasa sukmanya dan menyerang Raden Darwana. "Itu nyawa manusia. Kau tidak pantas berbuat seperti itu!" teriak Dirga sembari meneteskan air matanya. Jagat membantunya dengan meminjam salah satu wujud keris dasa sukma milik Dirga. Pertarungan 4 lawan 1 itu hanya terlihat seperti pertarungan seorang dewasa melawan 4 anak kecil. Hampir tidak ada satupun serangan mereka yang mengenai Raden Darwana. "Kalian tahu kalau kalian bisa kubunuh kapan saja?" ancam Raden Darwana. "Yang menentukan ajal kami bukan kau," teriak Guntur. Walau begitu, mereka sadar benar bahwa Raden Darwana bisa saja menghabisi mereka saat ini. Namun setidaknya mereka harus menahan makhluk itu untuk membunuh lebih banyak lagi. Pertarungan semakin sengit hingga melewati tengah malam. Tidak ada sama sekali senyuman di wajah Nyai Jambrong seperti sebelumnya. "Aku tidak mampu membayangkan hukuman yang kudapat atas dosaku setelah mati." "Sebaiknya kau pikirkan apa yang akan kau hadapi setelah ajalmu nanti," ucap Nyai Jambrong. Raden Darwana menoleh kepada Nyai Jambrong. Ia menangkap tangannya dan membantingnya tepat di hadapannya. "Itu hanya terjadi jika aku mati, kan? Sama seperti kau yang akan mati sekarang," ucap Raden Darwana yang menyelimuti tangannya dengan asap hitam dan bersiap menembus tubuh Nyai Jambrong. Namun sebelum itu terjadi, Guntur, Dirga, dan Jagat segera menyerang pangkal lengan Raden Darwana secara bersamaan hingga serangannya meleset. Secepat mungkin Jagat menyelamatkan Nyai Jambrong dan membawanya menjauh untuk mengatur nafas. Sementara Dirga mengalihkan perhatian Raden Darwana dengan kerisnya. "Dirga tidak akan bertahan lebih lama bila menggunakan ilmu itu terus-terusan," ucap Jagat. Nyai Jambrong berdiri dan membersihkan tubuhnya dari debu tanah. "Bocah, kalau di pertarungan ini terjadi apa-apa denganku, tolong jaga murid dan cucuku," ucap Nyai Jambrong. Jagat menoleh ke arah nenek tua itu. Ia membaca firasat bahwa Nyai Jambrong akan melakukan sesuatu yang berbahaya. "Jangan nekat, Nyai!" teriak Jagat. Namun Nyai Jambrong sudah melesat dengan cepat menuju Raden Darwana. Ia berlari dengan langkah seolah melayang di atas udara. "Guntur, perhatikan ini!" teriak Nyai Jambrong. Sebuah tendangan mematikan mendarat di wajah Raden Darwana dan membuatnya terpukul mundur. "Ada jurus-jurus bela diri di alam ini yang tidak kalah kuat dengan ilmu hitam," jelasnya pada Guntur. Samar-samar kami melihat pukulan Nyai Jambrong menyerupai mulut harimau putih. Bahkan setiap pukulannya menyambung bertubi-tubi seperti bayangan serigala. "Ilmu apa itu, Mbah?" tanya Guntur yang kagum dengan serangan Nyai Jambrong. "Saat kamu sudah menyelesaikan dasarmu, tingkat selanjutnya adalah menemukan bentuk jurusmu. Semua ini harus kau temukan sendiri," ucap Nyai Jambrong. Guntur masih kagum melihat serangan Nyai Jambrong, namun ekspresinya berubah
saat mengetahui kekhawatiran Jagat. Tidak seperti sebelumnya, Nyai Jambrong menerima semua serangan yang mengarah kepadanya untuk kembali menyerang. Guntur mengumpulkan tenaganya. Kali ini ia membacakan sebuah ajian dan melesat, bukan ke arah Raden Darwana, melainkan ke arah Nyai Jambrong dan membawanya menjauh dari Raden Darwana. "Bocah goblok, jangan ikut campur!" teriak Nyai Jambrong. Guntur tidak menjawab. Ia memanggul tubuh Nyai Jambrong dan membawanya ke tempat yang aman dari serangan Raden Darwana. Tepat saat menurunkan Nyai Jambrong, Guntur tersadar dengan seluruh baju Nyai Jambrong yang sudah penuh dengan darah. "Cukup, Bah, sisanya serahkan pada kami," kata Guntur. Nyai Jambrong tidak terima. Ia bersiap berdiri kembali, namun ia terjatuh. Ia tidak sadar satu kakinya telah patah. "Mundur, Guntur, jangan ada yang mati," pinta Nyai Jambrong. "Salah, Mbah, kalau kita mundur akan lebih banyak yang mati." "Tapi jangan kamu, cucuku." Guntur mengusap air matanya, tak mampu menahan tubuh gurunya yang mengenaskan itu. "Gak mungkin dong murid pendekar Nyai Jambrong mati semudah itu," ucap Guntur sembari memaksakan tawanya sebelum meninggalkan tubuh Nyai Jambrong untuk kembali ke pertarungan. "Jagat!" terdengar suara seseorang dari gelapnya hutan itu. Jagat mengenali bahwa itu adalah suara Mbah Jiwo. Ia menatap ke arah asal suara itu dan menemukan Mbah Jiwo bersama Pak Wajah. "Mbah Jiwo, apa yang terjadi?" Jagat terlihat khawatir dengan keadaan Mbah Jiwo. Ia terlihat semakin kurus, kulitnya menghitam dengan wajahnya yang pucat. Pak Wajah yang mengikuti Mbah Jiwo segera menghampiri Jagat. "Gunakan waktu kalian, harus ada yang menjaga anak-anak itu," kata Pak Wajah yang segera mengambil wujud Rangda dan menyusul Guntur dan Dirga. "Saya sudah mendengar dari Mbok Sar tentang kemampuan istimewamu." Jagat masih belum mengerti tentang apa yang dimaksud Mbah Jiwo. "Sambara penghancur pusaka. Ternyata aku pernah mendengarnya," tanya Mbah Jiwo. Menurut Mbah Jiwo, dulu ada seorang pendekar dari Terah Sambara yang mendalami ilmu pusaka hingga titik puncak. Orang itu mampu memaksimalkan kemampuan pusaka yang ia gunakan. Sekilas orang itu tidak menonjol seperti pendekar-pendekar dari terahnya. Namun saat ada lawan yang hampir mustahil untuk dihadapi, dialah yang akan maju ke garis depan. Semakin hebat pusaka yang digunakan, semakin kuat juga serangan yang dapat ia lakukan. Sayangnya, setelahnya pusaka itu akan hancur setelah daya hidupnya digunakan oleh pendekar itu. "Maksud Mbah Jiwo, saya mewarisi ilmu dari orang itu?" tanya Jagat bingung. Sekilas Jagat memang selalu mengingat semua pusaka miliknya, mulai dari pusaka biasa hingga pusaka keramat seperti keris Benggolo Lanang. Semua hancur tak bersisa. Mbah Jiwo mengangguk dan menjajarkan 5 pusaka dalam berbagai bentuk. Setiap batu ini memiliki kemampuan untuk melukai kedua wujud Raden Darwana, baik di alam ini maupun di jagat Segoro Demit. Kerahkan semua kekuatanmu pada pusaka ini. Jagat masih tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Mbah Jiwo. Ia pun mengambil sebuah batu berwarna merah darah, meneteskan darahnya dalam genggamannya, dan membacakan ajian waktu geni pada pusaka itu. Menyadari adanya kekuatan besar dari arah Jagat, Pak Wajah dalam wujud Rangda membuka jalan untuk serangan Jagat. Jagat pun lari mendekat sembari melemparkan pusaka yang telah ia rasuki dengan tenaganya. Batu yang besarnya tak lebih dari sebuah genggaman tangan itu berubah menjadi merah menyala dengan cahaya seperti lava yang menyala semakin besar. Benar saja, tepat saat batu itu mendarat di tubuh Raden Darwana, sebagian tubuhnya terbakar. Serangan itu melukainya cukup dalam. "Manusia brengsek!" Raden Darwana mulai terlihat cemas. Akhirnya mereka mengetahui cara mengalahkan makhluk mengerikan itu. "Pusaka hitam. Akhirnya kalian juga menggunakan pusaka dari tubuh Piryasana untuk melawanku," ucap Raden Darwana. Ia segera mengincar Jagat, namun Pak Wajah menahannya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. "Mbah Jiwo, apa itu benar? Pusaka itu?" Jagat terlihat tidak setuju dengan pusaka yang dibuat oleh Mbah Jiwo menggunakan jasad manusia. "Aku mempunyai pilihan, membuat pusaka untuk memulangkan Danan dan yang lain, atau untuk mengalahkan makhluk itu, dan aku sudah memilih," ucap Mbah Jiwo
Tapi Mbah, senjata dari jasad manusia? Jagat terlihat bingung, namun Mbah Jiwo terlihat tidak ingin menjawab apapun tentang itu. Sekarang semua pilihan ada di tanganmu, kata Mbah Jiwo. Jagat terlihat ragu, tapi nyawa teman-temannya dan warga desa sedang ada di ujung tanduk. Jagat mengambil keempat batu sisanya. Ia membulatkan tekadnya dan berdoa memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Seandainya pilihannya salah, tidak akan terjadi hal yang sama. Raden Darwana tiba-tiba sudah berada di belakang Jagat dan bersiap menyerangnya. Tepat saat tangannya hampir menembus tubuh Mas Jagat, tiba-tiba tubuhnya menghilang dan muncul dari sisi lain hutan itu bersama sebuah batu yang membara menyerang Raden Darwana. Tidak mungkin kesaktianku dikalahkan dengan hal receh seperti itu, teriak Raden Darwana. Nyawa yang tertanam di pusaka itu sama sekali bukan hal receh, balas Mbah Jiwo sembari memanggil Ki Mahesa Ombo untuk membantu pertarungan mereka. Dengan tubuh yang mulai terluka, Raden Darwana memenuhi seluruh hutan di sekitarnya dengan asap hitam. Guntur dan Dirga mulai kesulitan dengan asap yang membawa racun itu. Melihat kedua bocah itu mulai tumbang, Raden Darwana segera menggunakan kesempatan itu untuk menghabisi Guntur dan Dirga. Tapi tiba-tiba sekali lagi tubuhnya meledak dengan serangan Jagat. Dengan tubuh yang semakin melemah, kini serangan Ki Mahesa Ombo berhasil membuatnya terpental. Pastikan seranganmu menghabisi makhluk itu. Tubuhnya akan pulih bila tidak habis penuhnya, teriak Mbah Jiwo. Jagat tidak ingin mengambil resiko. Kali ini ia menggenggam sisa kedua batu itu di tangannya dan membacakan mantra yang sama. Darahnya dan ajian watu geni bersatu membakar pusaka batu itu hingga merah menyala. Bahkan lengan Jagat pun kesulitan menahan tenaga pusaka itu. Jangan, aku pergi. Aku tidak akan mengganggu kalian. Raden Darwana terlihat ketakutan. Namun saat berbalik ke belakang, ia melihat wajah seorang nenek tua yang tertawa dan bersiap menyerangnya. Sekarang kau takut mati? Ucap Nyai Jambrong sembari menggunakan sisa kekuatannya untuk menendang tubuh Raden Darwana hingga terpental ke arah Jagat. Kedua pusaka itu dilemparkan bersamaan hingga berbenturan dengan tubuh Raden Darwana. Sebuah ledakan besar menciptakan angin yang berhembus ke seluruh penjuru hutan. Melihat serangan itu, seluruh setan yang menyaksikan dari desa memilih untuk melarikan diri dari tempat itu. Saat angin mulai tenang, terlihat tubuh gosong Raden Darwana yang terbujur kaku. Selesai, ucap Mas Jagat yang terjatuh, terbaring di tanah dengan luka bakar di kedua lengannya. Nyai Jambrong kembali terjatuh tak berdaya. Sementara Guntur dan Dirga sudah kehabisan tenaganya. Pak Wajah segera menghampiri Mbah Jiwo dan Jagat. Luka mereka benar-benar bisa menghilangkan nyawa mereka. Tidak, Mbah Jiwo terlihat panik. Pak Wajah menoleh ke arah Mbah Jiwo, mempertanyakan maksudnya. Tubuhnya tidak hancur, tidak mungkin. Mbah Jiwo memaksakan dirinya untuk berdiri dan memeriksa jasad Raden Darwana. Tubuhnya sudah hitam legam seperti jasad yang terbakar. Namun entah mengapa Mbah Jiwo panik. Maksud Mbah Jiwo apa? Dia sudah mati kan? Tanya Pak Wajah. Aku gagal, kata Mbah Jiwo. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, tiba-tiba muncul cahaya merah dari setiap urat nadi Raden Darwana. Tubuhnya yang sudah menghitam perlahan kembali pulih. Ada kekuatan yang merasuki dirinya, entah dari mana. Ini kekuatan dari Jagat Skoro Demit, ucap Jagat. Raden Darwana kembali berdiri. Ia belum dapat berbicara dengan tenggorokannya yang belum utuh. Namun ia terlihat begitu marah dan menghampiri Jagat perlahan dengan kakinya yang mulai pulih. Tidak ada lagi yang sanggup bertarung dengan Raden Darwana di tempat itu. Bahkan untuk berjalan saja mereka kesulitan. Mbah Jiwo menghadang Raden Darwana sebelum mencapai Jagat. Sementara Pak Wajah berusaha mengobati lengan Jagat sebelum lukanya membunuhnya. Mbah Jiwo, jangan! Teriak Pak Wajah. Tidak tahu apa yang bisa Mbah Jiwo lakukan. Di hadapannya kini terpampang wajah tak berbentuk dari Raden Darwana yang sebentar lagi kekuatannya akan pulih mati dengan suara yang mulai terbentuk.
Raden Darwana mengancam Bajiwo dan bersiap menusukkan lengannya ke tubuh Bajiwo. Tapi sebelum itu sempat terjadi, tiba-tiba muncul kilatan dari salah satu sisi hutan. Bersamaan dengan itu, melayang sebuah keris yang bersinar putih menyala, menebas tangan Raden Darwana. Keris Raga Sukma. Jagat bereaksi melihat keris itu. Samar-samar muncul api putih menyelimuti tubuh mereka satu persatu. Secara perlahan, luka mereka mulai tertutup. "Pak Le, ini geni baraloka Pak Le," ucap Dirga bingung. Beberapa kilatan muncul hingga sebuah retakan dimensi muncul di dekat mereka. "Wonosuro!" Terdengar suara Cahyo berteriak bersama terpentalnya sosok yang tidak asing. "Raden Darwana! Tunggu, apa maksudnya ini? Raden Darwana ada dua?" tanya Guntur. "Maaf teman-teman, musuh kita masih ada satu lagi," kata Cahyo yang melintas keluar dari retakan dimensi itu. "Bajiwo, ini sisa peninggalan anggota tubuh terakhir Yasono yang berada di jagat Skorodemit. Tolong sekali lagi ubah benda ini menjadi pusaka," ucap Danan mengantarkan beberapa benda aneh ke hadapan Bajiwo. "Dirga, ada yang ingin bertemu denganmu," kata Pak Le. Dirga pun berdiri dan menghadap ke retakan dimensi itu. Sosok Raden Darwana yang datang tidak diam dan bersiap menyerang kembali. Namun Danan dan Cahyo tidak membiarkan makhluk itu mengganggu Dirga. "Jadi inikah penerusku?" tanya seseorang dari dalam gerbang itu. "Penerus? Maksud Bapak?" tanya Dirga. "Beliau adalah Prabu Arya Darmawijaya, murid dari Mahaguru sekaligus raja sahabat leluhur kami, Patih Widarpa," jelas Pak Le. Mendengar itu Dirga mulai kagum dan memiliki banyak pertanyaan. "Eyang? Benar Eyang leluhur saya?" ucapnya. Sosok itu mengangguk. Ia mendekatkan tangannya ke arah kepala Dirga, seolah memberi restu. "Waktuku tidak banyak, hanya restuku yang dapat kuberikan padamu saat ini. Kamu akan menemukan jalan untuk menemukan seluruh ilmuku," ucap Prabu Arya. Dirga menatap ke arah sosok itu. Sepertinya Prabu Arya menahan luka yang cukup fatal. "Para penerus Widarpa, kutitipkan cucuku. Masih ada sekelompok pengacau kerajaanku yang harus kuurus di alam itu," ucap Prabu Arya yang segera kembali ke dalam retakan dimensi itu. "Eyang, terima kasih. Aku akan ceritakan tentang Eyang ke Abah," ucap Dirga. Sosok itu pergi sembari tersenyum. Bersamaan dengan itu, Nyi Sendang Rangu muncul dari dalam gerbang dan membasahi kami semua dengan hujannya. "Aku tidak menyangka nenek moyangmu memiliki ilmu untuk melintasi jagat Skorodemit," ucap Danan pada Dirga. "Siapa sangka mantra yang dibuat Eyang Widarpa bisa memanggil Prabu Arya yang terjebak di alam itu," tambah Cahyo. Dirga tersenyum melihat Danan dan Cahyo kembali dalam keadaan utuh. Mungkin karena pemilik awal keris Raga Sukma adalah Prabu Arya Darmawijaya. "Abah pernah cerita soal itu," tebak Dirga. "Jangan banyak ngoceh. Sekarang musuh kalian ada dua," ucap Nyi Sendang Rangu. "Lah, kopinya belum datang kan Nyi? Kalem dulu dong," meledek Cahyo. "Kopi gundulmu," teriak Pak Le sembari melemparkan sandalnya. Di hadapan mereka kini berdiri dua sosok Raden Darwana. Entah bagaimana cara mereka bisa seperti itu. Yang pasti mereka sudah bersiap menghabisi kami. "Dadung Kumotro," sosok Raden Darwana yang terbakar memanggil sosok makhluk yang menyatu dengan dirinya. Seketika tubuhnya berubah menjadi sebesar pohon dengan kepala yang hampir sebesar setengah badannya. Raden Darwana dalam wujud manusia menaiki sosok itu dan menyatu dengannya. Ia pun segera mengamuk dan bersiap melahap Cahyo. Di bawah hujan Nyi Sendang bawel, Wonosuro bisa muncul, ucap Cahyo sembari memanggil kedua kawannya itu. Pertarungan dua sosok raksasa seketika mengoyak hutan di pinggir desa Kulon. Walau kekuatan Wonosuro dan Kliwon bisa menahan tubuh Dadung Gumotro, tapi ilmu sihir Nyai Wasihan dan racun ular kembar dapat dengan mudah melumpuhkan Wonosuro dan Kliwon. Danan, Bajiwo memanggil Danan. Ia meminjam keris Raga Sukma dan menggabungkan darah dari salah satu terah pria sono ke dalam kerisnya. Guntur, sebuah pisau yang terbuat dari logam dan tulang dari terah pria sono diberikan kepada Guntur. Jagat, kedua batu putih yang terbuat dari tulang tubuh terah Biryasono
diberikan kepada jagat, dan ia segera mengerti harus melakukan apa terhadap benda itu. Pak Le meneteskan darahnya pada keris sukma geni miliknya. Saat itu juga darahnya terbakar dan menetes ke tubuh jagat. Aku akan memulihkan lukamu. Jangan menahan diri sedikit pun, ucap Pak Le. Melihat Cahyo yang mulai kerepotan, Guntur dan Danan melaju ke medan perang dengan pusaka pemberian Mbah Jiwo. Cahyo melempar tubuh Danan hingga meluncur dengan cepat melukai tubuh Raden Darwana. Tepat setelah mendarat, Danan segera memisahkan sukmanya dan menghujamkan keris raga sukma ke jantung Dadung Kumotro. Makhluk itu terjatuh dan Guntur segera mengincar titik vital Dadung Kumotro dan menusukkan pisau tulang itu ke lehernya. "Berhasil! Seranganku bisa melukainya!" kata Guntur heran. "Jangan senang dulu. Kita masih harus memberi waktu untuk Mas Jagat," balas Cahyo. Pertarungan sengit terjadi, menumbangkan pohon di sekitar tempat itu. Dua raksasa kera yang bergulat dengan Dadung Kumotro. Kilatan cahaya putih berseliweran dari keris yang dibawa oleh roh Danan. Keris dirga terlihat melayang-layang menahan serangan, dan seorang bocah yang dengan tenang mengalihkan perhatian setan itu hanya berbekal ilmu bela dirinya dan sebuah pisau. "Cepat sekali bocah-bocah itu tumbuh besar," ucap Nyai Jambrong yang mendekat ke arah Pak Le dan mengambil posisi nyaman untuk menonton. "Kelak mereka lah yang akan membangun zaman ini, Nyai," ucap Mbah Jiwo yang setengah mati mempertahankan kesadarannya. "Aku siap, Mas Bimo," ucap Jagat pada Pak Le. Sekali lagi ajian watu geni melayang bersama pusaka buatan Mbah Jiwo. Serangan itu mengenai dengan telak tubuh Dadung Kumotro yang menembus hingga tubuh Raden Darwana. Kekuatan ledakannya berkali-kali lipat dibanding pusaka sebelumnya. Bahkan tubuh Dadung Kumotro meledak menjadi beberapa bagian. Danan dan yang lain terus menyibukkan Raden Darwana. Namun sepertinya makhluk itu sudah bersiap untuk melarikan diri. Jagat tidak ingin melewatkan kesempatannya. Ia segera melempar pusaka terakhir di tangannya itu ke arah tubuh Raden Darwana yang sudah sekarat. "Aku tidak akan mati." Saat itu tiba-tiba Raden Darwana menghilang dan berubah menjadi asap hitam. Ia benar-benar menghilang dari pandangan kami. "Brengsek, dia kabur!" teriak Cahyo panik, tapi tidak dengan Jagat. "Jangan lupa, aku paling ahli soal lintas dimensi dibanding kalian," ucap Jagat. Seketika pusaka yang ia lemparkan menghilang dan meledak tak jauh dari salah satu sisi hutan. "Wah!" Suara teriakan Raden Darwana terdengar dari tempat itu. Rupanya Jagat mengirim serangannya ke sisi alam di mana Raden Darwana melarikan diri. Kami semua menghampiri tempat itu dan memastikan Raden Darwana benar-benar sudah tidak berdaya. "Apa dia akan pulih lagi?" tanya Dirga. Pak Le menggeleng. Ia tidak lagi dapat menarik kekuatan dari alam jagat Segoro Demit. Jelas Pak Le. Sementara itu, Tolong, aku tidak mau mati!" teriak Raden Darwana. Tidak satu pun dari kami yang membalas perkataannya. Dengan serangan dari pusaka Trah Piryasono, kini kekuatan setan yang menyatu pada dirinya telah sirna. Kini tubuhnya hanyalah tubuh manusia biasa. Dengan kondisi luka separah itu, ia pun mati setelah meronta-ronta ketakutan dengan ajalnya. Pak Wajah yang masih memiliki tenaga membantu warga desa Kulon yang masih bisa diselamatkan, sementara kami berusaha mengatur nafas dan mengembalikan tenaga kami. "Nyi, jangan hentikan hujannya ya, wadem," ucap Cahyo yang menikmati rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. "Iya Nyi, air dan udara di alam kita memang yang terbaik," tambah Danan. Nyi Sendang Rangu tidak menjawab dan hanya terdiam menatap rintikan hujannya. "Kok diam saja Nyi? Apa masih ada yang salah?" tanya Danan yang mulai merasa khawatir. Nyi Sendang Rangu hanya menggeleng dan menengok ke arah Cahyo. "Sengaja, biar kalian gak manggil saya Nyi Sendang Bawel lagi," balasnya dengan tatapan yang tajam. Sontak Danan dan Cahyo saling bertatapan. Danan segera menyenggol tubuh Cahyo, menyalahkannya atas ngambeknya Nyi Sendang Rangu. Pak Le mendekat ke arah Mbah Jiwo. Ia merasakan bahwa Mbah Jiwo menanggung beban yang sangat berat. Berurusan dengan jasad manusia benar-benar hal yang mengerikan, dan ia dipaksa untuk melakukan hal itu. Mbah Jiwo,
Setelah kejadian ini sepertinya saya ingin mendaftarkan diri sebagai donor organ. Siapa tahu setiap bagian tubuh saya masih bisa berguna untuk orang lain setelah saya meninggal nanti, kata Pak Le. Mbah Jiwo hanya menoleh ke arah Pak Le sembari tersenyum. Walau ucapannya aneh, tapi setidaknya Mbah Jiwo mengerti maksud baik Pak Le. Bah, nanti sampai di rumah ajarin aku cara lari di udara kayak tadi ya Mbah, ucap Guntur pada Nyai Jambrong. Yang penting kamu jangan kabur, balas Nyai Jambrong. Sementara itu hujan mulai reda bersama dengan kembalinya sedikit demi sedikit tenaga mereka. Cahaya matahari pagi itu menembus dedaunan hutan dan memaksa mereka untuk kembali. Mereka mengantarkan kembali Mbok Sar ke keluarganya. Kini tidak ada lagi yang akan mengincar keturunan mereka. Namun entah mengapa Danan masih merasakan ada sesuatu yang misterius dari Trah Biryasono. Setidaknya kita tahu kalau Mbok Sar itu orang baik. Jadi seharusnya ia bisa menjaga Trah Biryasono untuk di jalan yang benar. Wejang Pak Le menenangkan pikiran Danan. Kini saatnya mereka semua untuk kembali. Ada sebuah kewajiban yang harus mereka lakukan. Kembali ke dunia yang seharusnya. Sebuah kewajiban sederhana yang sangat bermakna untuk mereka yang menanti mereka. Sebuah kewajiban untuk berkata, aku pulang. Selesai proses keluarnya Danan Cahayu dan Pak Le dari Jagat Segoro Demit. Dan kita masuk ke epilog. Bule kembali ke dapur setelah puas menonton Sekar berlatih menari. Entah mengapa ia merasakan ada keanehan di rumahnya. Kucing, kurang ajar, teriak Bule dari dalam rumah. Sekar yang mendengar ucapan itu segera menyusul masuk ke dalam. Kenapa Bule? Ada kucing masuk? Tanya Sekar. Ia melihat meja sudah berantakan dengan lauk yang sudah menghilang dari tempatnya. Bule membereskan meja dan peralatan makan di dapur sembari sedikit mengeluh. Namun Sekar memilih untuk keluar memastikan kemana kucing itu pergi. Ia merasa khawatir. Terlebih ia mendengar suara dari teras rumah. Wancen enak Pak Le, ndak kayak buah-buahan yang dicariin Kliwon di sana. Wah jelas, kalau tadi kita ngomong-ngomong pasti disuruh mandi dulu atau bersih-bersih dulu. Sekar menggeleng melihat tingkah laku dua orang manusia dan seekor kera yang menikmati makan dengan lahap lesehan di teras rumah. Bule, mau lihat kucingnya enggak? Teriak Sekar. Cahaya dan Pak Le pun kaget melihat Sekar yang sedang memandang mereka dari pintu rumah. Dek Sekar, kapan datang? Tanya Cahaya yang wajahnya memerah menahan malu. Bule segera keluar dan melihat apa yang ditunjukkan Sekar. Tidak ada satupun kata keluar dari mulut Bule. Ia hanya melihat suaminya, tersenyum, meringis sembari menikmati masakannya. Mereka tahu mata Bule berkaca-kaca menyambut kedatangan mereka. Sontak Bule kembali dan membawa ceteng penuh berisi nasi dan teko yang berisi air teh. Mau makan kok ndak ngajak-ngajak? Bule juga lapar, ucapnya sembari menahan air mata. Sekar tak mampu menahan tangisnya saat melihat pemandangan itu. Alhasil malam itu pemandangan aneh terpampang di rumah Bule, di mana mereka semua menikmati makan malam di teras rumah dengan ala kadarnya. Namun bagi Bule dan Sekar itu adalah makan malam ternikmat, di mana mereka bisa kembali bersama tanpa rasa khawatir yang menghantui mereka sebelumnya. Sementara itu, suara merdu membuka sebuah pementasan wayang di Desa Kandimaya. Acara pementasan dalam rangkaian sedekah bumi di Desa Kandimaya selalu dinanti-nanti, bahkan oleh warga di desa sekitarnya. Ada yang istimewa dalam penampilan kali ini. Kindaru Baya kembali melakukan pementasan bersama dengan kelompok Kijoyo Talun. Jelas saja saat matahari mulai terbenam, warga sudah mulai datang berebut tempat ternyaman untuk menonton acara ini. Tak lupa, pedagang kacang dan jagung rebus sudah bersiap di berbagai sudut untuk memastikan penonton mendapatkan kudapan terbaik untuk menonton pementasan wayang. Lakon Semar Bangun Kayangan berhasil membuat penonton terpukau saat itu. Apalagi suara indah Nyai Kirana yang ditemani oleh Naya ikut menghiasi suasana panggung itu. Makasih ya Bu, Naya seneng bisa manggung lagi, bisik Naya di sela-sela penampilannya. Kowe ngomong apa toh Nduk? Ibu yang seneng kamu mau menemani ibu manggung. Malam itu terasa membahagiakan bagi Naya. Beberapa kali ia menoleh ke arah teman-temannya yang memainkan gamelan dan melihat wajah bahagia mereka.
Sudah lama sekali mereka tidak merasakan panggung sebesar ini sejak wafatnya Ki Joyo Talun. Tapi rupanya tak hanya itu, Tuhan punya hadiah yang lebih baik untuk seorang Naya di malam itu. Menjelang tengah malam, tiba-tiba datang seorang pemuda yang menatapnya dari posisi terbelakang penonton. Ia terus berdiri di sana tanpa memutuskan untuk mencari tempat untuk duduk. Naya merasa mengenal sosok itu. Semakin ia menatapnya, jantungnya terasa berdegup semakin kencang. "Bu, itu," bisik Naya dengan sedikit ragu. Tidak seperti Naya, Nyai Kirana dengan yakin mengangguk mengenali siapa sosok yang menatap mereka dari jauh. Sontak mata Naya berkaca-kaca. Ia menunggu dengan sabar hingga Dalang menyelesaikan adegan ceritanya. Tepat saat acara memasuki jeda, Naya segera berdiri meninggalkan tempatnya dan berlari meninggalkan panggung. Saat itu, Danan sudah menunggu di sisi panggung dengan membawa tasnya yang sudah lusuh. Tak ada sepatah kata pun di antara mereka. Naya hanya berlari ke arah Danan dan membiarkannya menceritakan semua kerinduannya dengan air matanya yang membasahi pundak Danan. "Maafin Mas ya," ucap Danan. Naya menggeleng. Menurutnya tidak ada yang perlu dimaafkan dari kepergian Danan. Dari atas panggung, Nyai Kirana menyambut kedatangan Danan. Namun ia tahu Naya lebih membutuhkan kehadiran Danan dibanding dirinya. "Naya nggak cengeng selama Mas pergi. Naya juga terus belajar dan nemenin ibu. Naya juga mastiin ibu nggak kesepian selama Mas pergi. Naya nepatin janji Naya," ucapnya sembari menangis. "Jadi sekarang Mas harus ngizinin Naya nangis sampai puas," tambahnya lagi. Danan meletakkan tasnya dan memeluk Naya dengan erat. Ia tahu bahwa Naya sudah berusaha dengan keras untuk terlihat kuat di antara teman-temannya. Melihat hal itu, Nyai Kirana pun memutuskan untuk turun dan menghibur Naya. "Bu, Danan pulang. Maaf sudah bikin ibu khawatir," ucap Danan. "Enggak kok Nan, ibu juga terima kasih. Kamu udah ngebawain Naya buat nemenin ibu supaya ndak sedih mikirin kamu terus," balas Nyai Kirana sembari mengelus rambut Naya. Danan menarik nafas lega. Sepertinya ibunya bisa menerima Naya dengan baik. "Oh ya Bu, Danan lupa ngenalin. Ini Naya calonnya Danan," ucap Danan sembari tersenyum meledek. Naya melepas pelukannya dan memukul dada Danan. "Nggak lucu, telat, udah kenalan sendiri," ucap Naya dengan wajah lucunya. Kini gantian Nyai Kirana. Ia mengusap kepala Danan sembari menertawakan tingkahnya. Ia memang selalu malu untuk menunjukkan rasa rindunya pada anaknya. Namun kali ini Danan sangat mengerti. Ia pun meraih tubuh ibunya dan memeluknya dengan erat. Suara gamelan kembali terdengar seolah menandakan pementasan akan kembali dimulai. "Mas Danan, nonton sampai selesai ya," ucap Naya. Dengan mengangguk ia mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah bunga cempaka putih yang entah ia petik dari mana. "Nyanyi yang bagus ya, Mas siap dengerin sampai pagi," ucap Danan sembari menyematkan bunga itu di telinga Naya dan mengecup keningnya. Tamat. Alhamdulillah akhirnya tamat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak cerita ini hingga sampai sini. Semoga cerita ini memberikan kesan tersendiri terhadap teman-temannya dan tentunya terhibur. Dan urutan selanjutnya adalah Sendang Banyu Gede yang sudah Fakta secara bacakan. Untuk linknya nanti ada di deskripsi ya. Dan kalau pengen langsung ada di layar akhir. Dilihat layar akhirnya handphone ya, di handphonenya ya, dilihat layarnya ya. Silakan disentuh, nanti akan otomatis menuju ke Sendang Banyu Gede. Dan itu sudah 1 bulan yang lalu ya, sudah saya bacakan. Demikianlah dari Mas Dioseta. Terima kasih Mas Dioseta ya. Dan saya ucapkan kembali terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.